Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Reski SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari sekolah UPT SDN 10 Bonto Mangape, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan memaparkan salah satu tugas saya mengenai demonstrasi kontekstual mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Bapak Pendidikan Nasional kita. Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidik yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama Ki Hajar Dewantara yang disebut Bapak Pendidikan Nasional ini, tanggal lahirnya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Selanjutnya, apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang sesuai dengan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga kita dapat artikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Di pendidikan budi pekerti, kita bisa mengambil salah satu contohnya. Contohnya yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Apakah kalian masih mengingat apa semboyan Ki Hajar Dewantara? Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. 1. Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, Imadyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang kita artikan di belakang memberi dorongan. Namun, masih banyak di sekolah-sekolah yang belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan teacher center. Teacher center ini, guru hanya fokus pada penyampaian materi, sehingga murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam mengembangkan potensinya. Guru hanya aktif, sedangkan siswa sebagai pendengar. Setelah kita akan memasuki penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Adapun
Penerapannya di dalam sekolah yaitu pelajaran menuntun. Siswa diajar dan dituntun menjadi kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam contohnya siswa diajak mengenal lingkungan sekitar dalam pembelajaran, dan kodrat zaman siswa diajar untuk memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan zamannya. Budi pekerti kita ambil satu contoh, yaitu siswa berani mengemukakan pendapat di depan teman-temannya, di depan kelasnya. Yang kedua, siswa mampu berkolaborasi dan menghargai orang lain. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya kesepakatan kelas, dan kedua, masih rendahnya pemahaman guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dari tantangan tersebut, kita harus cepat cari solusinya. Adapun solusinya di antara lain, solusi yang pertama yaitu sosialisasi di tiap kelas mengenai kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat, murid menjadi disiplin dalam belajar karena aturan yang dibuat oleh mereka. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan atau webinar baik secara luring atau daring untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman guru tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.